Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Bacaan kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 12 ayat pertama hingga ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Suatu hari ada seseorang ateis yang jatuh dari tebing curam. Ia tersangkut pada cabang pohon yang kecil. Lalu ia merasa jika ia akan segera jatuh karena sudah tidak kuat lagi untuk menggenggam cabang pohon tersebut. Saat itu muncul pemikiran dalam dirinya. "Tuhan," kata orang itu dengan sekuat tenaga. Tapi keadaan tetap hening, tidak ada yang menjawab. "Tuhan," katanya sekali lagi sambil berteriak, "Kalau Engkau ada, tolonglah aku untuk keluar dari masalah ini." Keadaan masih hening. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang mengguntur. "Baiklah, aku akan menolongmu." Orang yang tersangkut tadi itu merasa senang dan mulai timbul dalam dirinya sebuah harapan. "Sekarang lepaskanlah cabang pohon kecil itu," kata suara itu tadi. Lalu dengan spontan orang itu menjawab, "Apa? Lepaskan cabang? Apa kau pikir aku gila?" Saudara-saudara yang terkasih, ilustrasi tadi ini berjudul "Beriman Memang Gila", karya Anthony de Mello. Kaitannya dengan teks kita hari tentang Abram, saya tidak ingin mengatakan bahwa Abram adalah orang ateis, tapi keadaan ketika Abram langsung pergi tanpa tahu siapa yang menyuruhnya pergi itu merupakan hal yang bisa saya katakan gila dalam tanda kutip. Kisah Abram diawali dengan Allah memanggil Abram keluar dari rumahnya di Haran dan memerintahkannya pergi ke tanah yang ia ungkapkan. Allah juga membuat 3 janji kepada Abram. Yang pertama, janji diberikannya tanah miliknya sendiri. Yang kedua, janji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Yang ketiga, janji berkat. Janji-janji ini adalah dasar dari yang kita sebut sebagai perjanjian Abram, yang ditetapkan dalam Kejadian pasal 15 dan diteguhkan dalam Kejadian pasal 17. Yang membuat Abram istimewa di sini ialah bahwa ia menaati Allah. Hal ini terlihat dalam ayat 4. Setelah Allah memanggil Abram, ia pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita memposisikan diri kita sebagai Abram, siapa di antara kita yang berani untuk meninggalkan segala sesuatu yang kita kenal
dan pergi tanpa kejelasan tujuan akhir. Tiba-tiba saja Allah berkata kepada Abram untuk pergi ke negeri yang bahkan Abram pun tidak tahu. Ditambah konsep keluarga sangat berarti bagi mereka yang tinggal di zaman Abram. Pada waktu itu relasi antar keluarga sangatlah erat. Jadi ketika seorang anggota keluarga tinggal terpisah ratusan kilometer dari anggota keluarga yang lainnya merupakan sebuah konsep yang asing bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu pelajaran yang dapat kita tarik dalam kisah Abram adalah iman yang teguh serta kesetiaan Abram dalam pesiaran hidupnya. Meski harus diperhadapkan dengan sebuah misteri kehidupan. Misteri ini dapat kita ketahui bahwa pada saat itu Abram belum melihat wujud nyata dari Allah. Jika kita memposisikan kembali diri kita sebagai Abram, mungkin kita akan ragu untuk mengikuti arahan itu. Belum lagi kalau kita berpikir bahwa janji yang diberikan itu pasti atau tidak, atau justru hanya sebatas harapan palsu. Namun Abram tidak demikian. Dengan kepercayaannya ia mau dan mengikuti panggilan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita mengamati jejak kehidupan pribadi kita yang penuh dengan misteri, mungkin kita dapat melihat campur tangan Allah yang berdaulat di dalamnya. Beriman kadang merupakan sebuah kegilaan dalam tanda kutip, sama seperti ilustrasi tadi dan kisah Abram. Hidup yang kita jalani pun penuh dengan kata misteri. Namun kita hendaknya selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dalam tiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan bahwa dalam setiap misteri itu Tuhan akan selalu memampukan kita melewati setiap dinamikanya. Mari kita seperti Abram yang setia, teguh, dan taat dalam pesiarahannya. Amin.